Hai, apa kabar? Selamat datang di channel Ruang Ilmu by Coach Ridwan. Hari ini kita akan membahas tentang sumber motivasi dalam bisnis. Kenapa? Karena ternyata sumber motivasi itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan bisnis Anda, untuk memastikan bahwa Anda mampu melampaui tantangan yang ada. Itu tergantung seberapa kuat motivasi bisnis Anda. Nah, ada dua macam sumber motivasi yang akan kita bahas kali ini. Bukan jenisnya, tetapi sumbernya. Yang pertama adalah apa yang sering saya sebut sebagai buaya kehidupan. Saya ingin mengilustrasikan begini. Di tahun 80-an, ketika TV hanya ada TVRI, ada berita di dunia dalam berita segmen paling akhir namanya adalah dunia olahraga. Di segmen itu, dipertontonkan atau disiarkanlah persiapan tim renang Olimpiade Australia untuk menghadapi sebuah event. Dan di dalam berita itu digambarkan bagaimana sang pelatih berdiri di pinggir kolam renang, kemudian dia berikan aba-aba. Prit! Maka semua atlet yang dia latih nyebur ke kolam. Yur. Dan mereka berenang, ngebut. Pelatih mengikuti dari pinggir sambil pegang peluit dan stopwatch. Begitu sampai di ujung, dia tiup lagi peluitnya dan dia lihat stopwatch-nya. Oh my God, kira-kira begitu. Belum memuaskan. Lalu beberapa kali dalam percobaan yang sama, dan ternyata memang catatan waktu para perenangnya tidak ada yang membahagiakan. Nah, di tahun 80-an itu, kemudian pelatihnya memiliki sebuah ide yang kalau digambarkan dengan karikatur atau kartun tuh kira-kira di kepalanya tiba-tiba ada bintang, twing, twing, twing gitu. Apa ide yang dia dapat adalah dia minta kembali kepada para atlet renangnya untuk berdiri di ujung, bersiap-siap, kemudian dia tiup peluit lagi. Prit! Begitu para atletnya nyebur, dia kasih satu ekor anak buaya. Jika Anda menjadi pelatih renang, menjadi si perenang itu, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda sempat berpikir tentang catatan waktu, tentang medali, tentang prestasi? Tentu tidak. Yang ada di kepala mereka saat itu adalah bagaimana supaya selamat dari gigitan buaya. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka berenang secepat mungkin untuk mencari satu kata, selamat atau keselamatan. Dan mereka wow, berenang secepat mungkin untuk mencapai ujung agar tidak digigit oleh buaya. Nah, ilustrasi itu menggambarkan tentang betapa seseorang itu bisa mengeluarkan potensi terbaiknya, bisa terdrive, drive-nya bisa kuat, bisa muncul ketika dia mengingat sesuatu yang berbahaya di belakangnya, mengingat sesuatu yang mengkhawatirkan akan terjadi jika dia tidak berenang cepat-cepat. Dia akan mencemaskan sesuatu yang akan terjadi jika dia tidak sukses dalam usahanya, dalam bisnisnya. Yang akan terjadi, hal buruk yang akan terjadi ketika dia tidak berhasil dengan apa yang dia ikhtiarkan hari ini. Itulah buaya kehidupan. Maka bagi Anda, saya, siapapun juga, ketika kita ingin memiliki energi yang lebih kuat, memiliki energi yang lebih cepat, memiliki daya dobrak terhadap tantangan yang lebih kuat, milikilah buaya kehidupan. Sesuatu yang mencemaskan di belakang. Misalnya begini, saya eh, punya usaha, yang usaha itu singkat kata singkat cerita harus berhasil. Kenapa? Karena kalau tidak berhasil, kalau omset saya tidak sekian juta, kalau omset saya tidak sekian miliar, maka konsekuensi terburuknya adalah anak saya impiannya tidak bisa terwujud, tidak bisa kuliah, tidak bisa apa, tidak bisa apa, atau rumah tidak kebeli. Jika itu terjadi, apa yang saya rasakan?
Apa yang akan dirasakan anak dan istri saya? Tentu sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kalau divalidasi dengan pertanyaan, bagaimana jika hal buruk itu terjadi? Dan jawabannya adalah Anda berduka, Anda bersedih, Anda tidak ingin itu terjadi, maka Anda sudah punya buaya kehidupan. Dan jadikan itu sebagai sumber motivasi Anda dalam berbisnis. Itu nomor satu, buaya kehidupan. Nomor dua adalah apa yang kita sebut sebagai impian yang kuat, dream yang membanggakan. Ya, setiap orang ketika dia melakukan satu bisnis, tentu di depannya sekian di dalam imajinasi dia harus ada sesuatu yang tidak dia tuju. Seseorang yang memulai usaha ketika awal-awal berusaha bisa jadi sepele, bukan sepele, simple, tapi realistis. Apa? Memiliki rumah untuk keluarga yang dia sayangi. Kapan? Berapa nilainya? Rumah seperti apa? Perlu DP berapa? Itulah impian. Ingin pergi berhaji, ingin berumroh setiap tahun. Itulah impian. Pengen memiliki kendaraan roda 4 dalam waktu 3 tahun dari sekarang. Nilainya 300 juta. Maka setiap tahun dia harus menghasilkan 100 juta. Itu menjadi panduan buat kita agar ada keuntungan yang bisa disisihkan 100 juta per tahun. Atau kurang lebih sebesar 10 juta per bulan. 10 juta kurang sedikit. Nah, dengan memiliki impian seperti itu, maka langkah demi langkah kita akan menuju ke sana. So, teman-teman, buaya kehidupan dan impian yang kuat akan memiliki dua fungsi sekaligus. Yang pertama adalah dia akan menjadi sumber energi mental Anda ketika Anda sedang terpuruk, ketika Anda sedang berada dalam posisi mental yang kurang baik. Maka ingatlah buaya kehidupan, ingatlah juga dengan impian Anda. Dan energi mental Anda akan muncul kembali. Poin yang kedua adalah manfaat jika Anda memiliki sumber motivasi yang kuat adalah Anda memiliki guidance, panduan ke arah mana bisnis Anda dan usaha Anda akan Anda arahkan. Berapa yang ingin Anda hasilkan dan seperti apakah gambaran masa depan yang ingin Anda nikmati. Sampai ketemu di topik berikutnya.